Selamat pagi teman-teman, kita masih membahas tentang Gilles Deleuze, seorang filosof dari Prancis. Ada perbedaan memahami subjek dari zaman Plato hingga zaman Lacan. Dan Gilles Deleuze juga memahami subjek atau diri itu memiliki pemahaman yang khas. Jika kita bandingkan dengan Jacques Lacan, subjek atau diri ya, Lacan menjelaskan bahwa subjek selalu terbentuk oleh simbolisasi bahasa dan diri yang tidak pernah utuh. Kemudian, Gilles Deleuze menjelaskan subjek sebagai entitas bergerak menjadi becoming, tidak terikat pada struktur yang statis. Lacan menjelaskan struktur linguistik dan simbolisasi sebagai kunci memahami psikoanalisis. Bagi Deleuze, simbolisasi bahasa struktur adalah membatasi atau menindas. Bagi Deleuze, bahasa dan simbol sebagai bagian dari mesin produksi hasrat, tidak sebagai pusat. Jadi ada hasrat ini bukan sesuatu yang kekosongan, trauma, atau sesuatu yang menjadi diterima sebagai akhirnya kosong, tidak jelas. Tapi bagi Deleuze, hasrat ini sebagai kekuatan yang produktif. Deleuze menolak identitas. Identitas sama seperti penindasan terhadap perbedaan. Bagi Deleuze, identitas dipandang sebagai hal yang tetap, dasar, yang stabil untuk mengetahui dan memahami sesuatu. Bagi Deleuze, realitas selalu berubah, bergerak, menjadi atau becoming. Identitas membentuk perbedaan, memaksakan keseragaman. Hal ini ditolak oleh Deleuze. Jadi perbedaan jika disingkirkan maka menolak kehadiran yang lain. Dunia tidak tersusun dari identitas A sama dengan A, tetapi dari perbedaan yang berulang tanpa jadi kesamaan. X tidak sama dengan Y. Y menjadi patokan, yaitu ada yang lain selain X. Perbedaan sebagai dasar, bukan identitas. Perbedaan tidak perlu dibandingkan dengan sesuatu yang tetap. Perbedaan itu langsung ada, imanen dan produktif. Nah, jadi perbedaan atau difference dengan repetition gitu kan. Pengulangan, setiap perbedaan itu akan menciptakan atau bersamaan adanya pengulangan. Pengulangan menciptakan hal baru, variasi intensitas. Itu berbicara tentang pemikiran, pemahaman, aksi, aktivitas yang akan membuat kreatif karena adanya perbedaan dan menghargai repetisi. Penolakan terhadap subjek tetap. Deleuze menolak konsep aku sebagai identitas tetap. Bagi Deleuze, subjek atau diri tidak stabil, terbentuk melalui hubungan, arus hasrat, dan proses menjadi becoming. Kita, kata Deleuze, bukan siapa, tapi sedang menjadi. Deleuze dipengaruhi oleh pemikiran Spinoza, yaitu pertama, dari ontologi monistik tentang satu substansi. Spinoza berpendapat bahwa segala sesuatu adalah bagian dari satu substansi yang tak terbagi, yaitu Tuhan atau alam, Deus sive natura. Konsep imanensi Deleuze bahwa segala sesuatu berada di dalam satu bidang realitas tanpa ada tatanan transenden. Jadi non-dualis dan anti-hierarkis.
Ini pemahaman dari Spinoza yang menjelaskan bahwa Tuhan itu satu gitu kan. Dan alam ini adalah modus eksistensi adanya Tuhan. Kita ini bagian dari Tuhan gitu kan. Jadi tidak ada hierarkis, tidak ada gradasi gitu kan. Semuanya adalah imanen. Kemudian etika Deleuze dipengaruhi juga oleh Spinoza dengan etika sebagai ekspresi daya atau conatus. Etika bukan soal norma moral eksternal, tapi soal peningkatan daya hidup. Nah, jadi semakin kita baik adalah semakin kita bisa menyelesaikan persoalan hidup kita semakin kuat daya hidup gitu. Ya seperti Nietzsche ya. Nanti kita akan bahas soal Nietzsche. Kemudian ada ide tentang tubuh tanpa organ. Tubuh sebagai medan kemungkinan, bukan struktur tetap. Deleuze juga menulis tentang Nietzsche. Nietzsche menjadi inspirasi dari Deleuze. Misalnya ada ide inti dari Nietzsche tentang oposisi antara kekuatan aktif dan kekuatan reaktif. Kekuatan aktif adalah daya hidup, penciptaan nilai baru, afirmasi kehidupan. Nah, ini diambil mungkin dari budaya Dionysian, budaya kreatif, menciptakan sesuatu yang baru, berani, histeris, dan tidak takut terhadap tragedi. Nah, ini ada kekuatan reaktif, orang yang menyangkal kebencian terhadap kehidupan. Ini menunjuk pada Plato, tradisi kekristenan, dan Kant. Jadi menjelaskan tentang kekuatan aktif dan kekuatan reaktif gitu kan. Reaktif. Jadi orang yang reaksioner gitu, yang membenci dunia. Dan sampai saat ini kita bisa membahas tentang Deleuze dengan segala abstraksinya, dengan segala upaya untuk menemukan jalan apakah benar diri ini selalu mengalami ketidakpuasan, mengalami suatu kekurangan, mengalami istilahnya kekosongan gitu kan. Nah, menurut Deleuze, diri atau subjek itu dengan hasratnya itu justru ada hadir hasrat untuk mengisi kekosongan, untuk menjelaskan sesuatu, meskipun tidak ada semangat untuk merasionalisasi hasrat itu gitu. Jadi Lacan dengan Deleuze berusaha untuk tidak memaksakan adanya rasionalisasi terhadap hasrat. Dia hanya menjelaskan bahwa sosok hasrat ini bisa menjadi sesuatu yang energi positif, bisa memproduksi dan bisa menghadirkan suatu cara untuk bertahan hidup gitu kan. Bukan sekedar merasionalisasi tentang kesadaran. Karena di dalam psikoanalisa kita akan selalu dihadirkan tentang suatu fase atau bagian ketidaksadaran. Hal ini mungkin diterima sebagai sesuatu yang bersifat kekosongan, sesuatu yang selalu kekurangan gitu, seperti kata Lacan tentang subjek gitu kan. Jadi memang subjek menjadi bagian dari usaha untuk menjadi, becoming menurut menurut Gilles Deleuze. Hal ini sangat tentu saja memiliki saling mengkoreksi dengan Lacan, tapi tidak terlalu keras juga. Lacan menjelaskan kesadaran adalah selalu kurang dikodekan oleh bahasa dan tak sadar. Menurut Deleuze, bahasa itu adalah mesin hasrat juga gitu kan. Jadi hasrat ini dibiarkan saja, dibebaskan gitu. Ya, tapi pada faktanya bahwa hasrat atau diri kita ini selalu akan berbenturan dengan struktur sosial, simbolisasi bahasa dan semuanya itu. Nah, di sini Deleuze menghargai jelasan simbolisasi bahasa, justru itu suatu alternatif. Dan di sana kita bisa menghargai perbedaan, mengimplementasikan eksistensi seseorang.
bahkan menghargai orang yang mengalami skizofrenia sebagai sesuatu eksistensi, sebagai mereka yang ada sebagaimana adanya gitu kan. Tidak mengkritik, apalagi dikaitkan dengan para filosof modern yang menjelaskan orang-orang skizofrenia ini sebagai orang yang intinya tidak normal. Kembali lagi kepada kritik Deleuze yang anti Oedipus. Ya, bagi Deleuze, Oedipus Complex itu cerita yang atau mitologi yang tentu saja pengekangan gitu. Pengekangan pada hasrat harus ditentukan oleh keluarga saja, oleh suatu fase di dalam psikososial gitu kan, apalagi dekatan dengan seksual dan adanya perkembangan diri. Ya, hasrat bisa berkembang dari mana saja, dari keadaan apa saja. Hal ini menandai Deleuze lebih cair, mungkin dianggap sebagai melawan atau tidak sesuai dengan pakem dari psikoanalisa. Tapi itu bagian dari implementasi dari ide tentang difference dan refutation, juga tentang rhizome gitu kan, tanpa ada otoritas, tanpa adanya akar